Hello? Hello? Podcast Network Asia. Apa yang kita rasakan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kita bisa ikutan marah ketika orang lain sedang marah. Sebaliknya, kita bisa ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Tapi jangan sampai hidup kita justru tidak bisa kita kendalikan hanya karena perasaan dari orang di sekitar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kita bisa mengatur perasaan kita sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Jessica Garza yang berjudul How to Avoid Catching Prickly Emotions from Other People dan diolah dari berbagai sumber. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kamu berinteraksi dengan seseorang yang buat kamu kesal? Nah, kalau sudah, berapa lama kamu menyimpan rasa kesal tersebut? Apakah itu 1 jam, 1 hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan? Mungkin saja kamu kesal dengan atasan kamu, atau kamu kesal dengan pasangan. Tentunya hal ini tidak baik kan? Bayangkan berapa banyak kerugian yang kalian berdua alami ketika masing-masing dari kalian tidak bisa mengatur perasaan diri masing-masing. Hal ini tentunya tidak mudah karena pada dasarnya bagian otak kita yaitu sistem limbik yang memproses perasaan dan memori boleh dibilang merupakan open loop system. Artinya bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang berasal dari luar diri. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Pada awal tahun 2000-an, Amerika Serikat masih menjalankan operasi militer di Irak dan Afghanistan. Di periode tersebut, masyarakat lokal dianjurkan untuk melaporkan potensi ancaman bahaya. Jadi suatu hari, seorang pria Irak mendekati gerbang markas Amerika Serikat untuk melaporkan kemungkinan ancaman. Tapi alih-alih diperlakukan sebagai kawan, pria tersebut justru diperlakukan dengan penuh kebencian oleh tentara yang menerimanya. Pemicunya ternyata berada di beberapa hari sebelumnya. Saat itu, tentara Amerika Serikat dibunuh dalam sebuah serangan kejutan. Semakin lama wawancara itu berjalan, begitu juga kekesalan tentara Amerika Serikat kepada si pria Irak yang datang. Alhasil, pria Irak itu frustasi dan kesal. Hingga akhirnya wawancara hanya berjalan sebentar karena situasinya yang memanas. Beberapa hari kemudian, 2 unit tentara Amerika yang berjalan terpisah diserang bom di pinggir jalan. Tentu saja tidak ada yang tahu apabila wawancara tersebut berjalan lancar, maka serangan bom bisa dihindari. Tapi kisah ini mungkin saja sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Coba ingat, berapa kali emosi kamu terpicu oleh orang lain? Ada analogi yang menarik dinamakan jumping cola effect. Sebagai informasi, jumping cola atau dikenal sebagai teddy bear cactus merupakan tanaman kaktus asli Sonora, sebuah kota di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Sekilas, tanaman kecil itu terlihat begitu menggemaskan dan lembut. Tapi ketika kamu berusaha menyentuhnya, maka duri yang ada di cabangnya akan menusuk kamu. Bahayanya lagi, setiap kali kamu berusaha mengeluarkan duri yang menempel di kulit, maka durinya justru patah dan masuk lebih dalam lagi. Analogi yang sama ketika kamu bertemu seseorang. Tanpa kamu sadari, emosinya menular ke kamu dan apabila kamu tidak hati-hati, kamu akan ikutan meledak. Mungkin sebelumnya kita harus cari tahu dulu dari mana emosi berasal. Ada 2 teori populer. Pertama, cognitive appraisal. Yang sebenarnya, emosi yang kamu alami muncul ketika kamu menilai situasi kamu saat ini sejalan atau tidak dengan tujuan atau harapan kamu. Misalnya begini, kamu bertemu dengan pacar baru dan ingin bercerita soal kabar baik. Tapi alih-alih dia bersemangat, justru dia sedang sibuk dengan handphonenya. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu kan? Yang pada akhirnya hal ini bisa membuat kamu jadi kesal. Sedangkan di teori kedua adalah physiological perception, yang artinya segala perasaan yang secara tidak sadar kita hubungkan dengan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh.
Contoh paling umum adalah saat seseorang berbicara di depan umum. Mungkin sebelum kamu mendapat giliran bicara, kamu merasakan butterfly in the stomach. Nah, jika terakhir kali saat kamu bicara di depan umum hasilnya justru baik, mungkin kamu menafsirkan perasaan ini sebagai sensasi kegembiraan. Sebaliknya, jika saat terakhir kali kamu bicara hasilnya malah buruk, mungkin kamu menafsirkan perasaan ini sebagai kecemasan dan rasa takut. Jadi, kita menafsirkan sebuah perasaan berdasarkan pengalaman terakhir kita dengan perasaan tersebut. Menariknya, dari dua teori ini, bagian otak kita yaitu sistem limbik yang proses perasaan dan memori boleh dibilang merupakan open loop system. Artinya bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar diri. Coba ingat kembali, misalnya ketika kamu berpapasan dengan seseorang, tanpa berucap sepatah kata pun, kamu bisa merasakan apakah orang itu sedang senang atau kesal. Dan mungkin kamu juga ikut merasakan apa yang dirasakan. Ini merupakan konsep yang menarik. Otak kita diprogram untuk menangkap tanda halus yang ada di lingkungan sekitar. Inilah yang membuat apa yang dirasakan oleh orang lain bisa saja ikut kamu rasakan, yang akhirnya membentuk sebuah emosi kelompok. Seseorang yang berada dalam sebuah kelompok mau tidak mau bisa menangkap perasaan satu sama lain, mulai dari rasa cemburu, kesal, cemas, hingga bahagia. Semakin intim sebuah tim, maka semakin kuat mereka akan berbagi apa yang mereka rasakan. Contoh yang paling umum terjadi adalah di dunia olahraga. Ketika sebuah tim merasa pasrah, tapi si kapten berhasil mengatur emosinya dan tetap berkepala dingin, maka hal ini akan meningkatkan kemungkinan semua anggota tim juga bisa mengatur emosinya. Di sisi lain, hanya butuh satu orang yang mengungkapkan emosi negatif, maka hal ini bisa saja menular ke semua anggota tim. Oke, bagaimana caranya agar kita bisa jadi lebih baik? Mungkin salah satu caranya adalah berpikir ulang bagaimana kamu menafsirkan sebuah situasi agar kamu bisa mengatur perasaanmu dengan baik. Ingat, tadi di awal sudah dijelaskan kalau otak manusia itu diprogram untuk terpengaruh oleh sesuatu yang berada di luar diri. Contohnya gini, kamu merasa atasan kamu tidak suka sama kamu. Alhasil, setiap kali atasan kamu memberikan masukan, kamu langsung defensif dan membenarkan apa yang sudah kamu perbuat. Atasan kamu lalu merasa kalau kamu keras kepala, susah diajak diskusi. Sebaliknya, kamu merasa kalau atasan kamu itu ribet dan tidak suka sama kamu. Nah, sekarang, coba latihan untuk berpikir ulang atas situasi tersebut. Mungkin atasan kamu memang ribet, tapi dia sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kamu masukan agar bisa lebih baik. Nah, hal ini memang tidak mudah karena ada sedikit kebenaran atas setiap pikiran yang muncul. Tapi jika kamu konsisten berlatih untuk berpikir ulang, maka kamu bisa saja berinteraksi dengan orang yang sulit tanpa menjadi negatif. Tips lain yang menarik adalah menerima keadaan. Mungkin terdengar klise, tapi ini adalah cara yang ampuh loh. Artinya kamu belajar untuk menerima keadaan saat ini apa adanya, bukan sesuatu yang kamu inginkan. Mantranya begini, oke, jadi apa, sekarang apa? Dengan bilang oke, kamu menyetop semua penilaian tambahan tentang seseorang atau situasi tertentu. Lalu kamu mulai belajar untuk menerima respon fisiologis dan persepsi atas apa yang terjadi. Nah, setelah kamu memberi jarak antara dirimu dan keadaan emosi saat itu, maka kamu akan masuk ke tahap jadi apa. Hal ini akan bantu kamu mengakui situasi tersebut apa adanya. Lalu kamu bisa masuk ke tahap sekarang apa. Artinya, kamu sudah mengumpulkan informasi yang cukup untuk memberikan respon atas situasi tersebut. Kebanyakan orang biasanya berhasil ke tahap oke, tapi kesulitan untuk masuk ke tahap jadi apa. Karena sulit memisahkan antara dirinya sendiri dan emosi yang muncul di situasi tersebut. Namun perlu dipahami, menerima itu bukan artinya kamu baik-baik saja atas apa yang terjadi atau bahkan kamu ingin hal itu terus berlanjut. Bukan itu. Tapi yang paling penting, kamu bisa mengambil sudut pandang yang lebih luas dan memahami ketika sebuah duri akan menempel di diri kita dan apakah layak diri kita untuk tersiksa dengan duri tersebut. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.